Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Penyintas Diabetes. Kalau ingin sehat jangka panjang, pahami metabolisme tubuh kita. Nah, di sini saya akan membahas tentang keyakinan saya ya. Tentunya keyakinan ini berdasarkan atas pembelajaran saya selama beberapa bulan terakhir ini tentang bagaimana cara membalikkan resistensi insulin atau reverse insulin resistance. Oke, sebelumnya saya ingin melakukan disclaimer dulu ya, saya bukan ahli gizi maupun ahli kesehatan. Kebetulan saya hanya dosen di salah satu bidang ya, dosen di bidang sosial ekonomi pertanian yang saat ini sedang menghadapi diabetes gitu ya. Kemudian saya hanya menyampaikan materi-materi dari pakar kesehatan yang saya ikuti seminarnya, saya ikuti kuliahnya, dan juga dari jurnal-jurnal ilmiah yang saya pelajari. Kemudian video ini bersifat edukatif dan kalaupun ada sumber yang saya gunakan, maka akan saya cantumkan di link deskripsi. Oke. Nah, ini. Ngeri deh. Ya. Gambar apa ini, Pak? Gitu kan. Minum teh dulu ya. Oke. Jadi pojok kiri ini ya. Yang di sini ini adalah masalah yang kita hadapi, yang saya hadapi ya. Kemudian yang di sini adalah solusi yang saya tuju gitu. Oke, akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, kita awali dari resistensi insulin ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang resistensi insulin itu ya, dan silahkan bisa dilihat sendiri agar lebih jelas. Nah, kalau saya terjadi resistensi insulin atau mengalami resistensi insulin, kemudian saya kok tetap aja biasa, saya makan terus gitu ya, tidak mengindahkan hal itu, maka yang terjadi apa? Gula darah saya akan selalu tinggi. Dan kalau gula darah saya itu tinggi, maka yang akan terjadi adalah resiko komplikasi. Bisa stroke, bisa jantung, ginjal, mata, saraf, dan lain-lain. Bahkan karena saya masih muda dan laki-laki yang menakutkan seperti impotensi, ngeri deh. Ya, semoga aja enggak nyampe ke situ ya. Gitu. Jadi resistensi insulin ini menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi resiko komplikasi organ-organ yang penting dalam tubuh. Nah, kemudian saya menanggapi resistensi insulin itu dengan beberapa treatment. Treatment yang saya lakukan itu intermittent fasting. Kemudian saya melakukan diet low karbohidrat dan saya melakukan olahraga beban atau HIIT ya. Saya lebih memilih high intensive interval training. Nah, intermittent fasting itu apa? Intermittent fasting itu merupakan puasa ya, puasa berjangka. Contoh misalkan, saya menggunakan intermittent fasting dalam treatment saya itu saya puasa intermittent fasting 16 jam. Jadi saya makan terakhir itu misalkan jam 8 malam, maka saya makan kemudian ya, makan berikutnya itu jam 12 siang keesokan hari. Jadi ada jeda antara jam 8 malam sampai jam 12 siang esok hari. Nah, itu intermittent fasting itu. Tujuannya apa? Dengan melakukan intermittent fasting, maka jumlah glukosa dalam darah saya itu akan turun gitu. Ya karena apa? Nggak banyak makan gitu, membatasi makanan gitu. Kemudian diet rendah karbohidrat ini juga low karbo ya. Saya nggak ekstrim sampai ninggal karbohidrat, nggak. Saya melakukan diet low karbo atau rendah karbohidrat. Saya mengganti sumber karbohidrat saya yang awalnya memasukkan nasi, kemudian sumber yang bertepung ya, tepung lan seperti mie, kemudian gula itu ya, gula pasir juga saya langsung cut kayak gitu ya, sehingga asupan karbohidrat saya itu turun. Dan andalan saya itu, saya mengalihkan itu semua ke sumber karbohidrat yang lebih sehat, lebih kompleks. Seperti apa? Sayur gitu, seperti wortel, labu siam. Nah itu dua sayur andalan saya untuk mengganti nasi dan kenyang gitu loh. Ditambah lagi seperti kayak brokoli, kembang kol, itu sumber karbohidrat saya. Itu juga sangat efektif untuk menurunkan
gula darah gitu. Kemudian saya melakukan treatment yang ketiga, yaitu olahraga beban atau high intensive interval training. Ini tujuannya apa? Nah, kalau intermittent fasting dan diet rendah karbohidrat itu bertujuan untuk membatasi asupan glukosa yang masuk ya, membatasi glukosa yang masuk ke dalam aliran darah, maka olahraga ini bertujuan untuk apa? Dia menyerap glukosa ya, menyerap glukosa yang ada di dalam darah. Sehingga apa? Saya menjaga agar gula darah saya itu selalu stabil gitu. Gitu ya, selalu stabil. Nah, ini penyerapan glukosa yang efektif itu juga akan membuat glukosa dalam darah itu turun. Nah, jika jumlah glukosa dalam darah turun, maka apa yang terjadi? Yang jelas gula darah itu akan menjadi normal atau terkontrol gitu. Jadi nggak terlalu kelebihan. Selain itu, produksi insulin itu akan turun. Nah, saya pernah menyinggung ini di video saya yang lain tentang sel beta pankreas ya. Insulin ini ya, produksi insulin yang dilakukan oleh sel beta pankreas ini akan turun karena apa? Jumlah glukosa dalam darah itu tidak terlalu tinggi. Kemudian juga ketika jumlah glukosa dalam darah itu turun, nah ini akan terjadi switching, akan masuk ke dalam proses ketosis. Ini akan saya jelaskan lagi nanti di seri proses ketosis gitu ya. Apa itu ketosis gitu dan manfaatnya untuk tubuh. Nah, ketika produksi insulin turun ya, kita kembali ke sini ya. Ketika produksi insulin turun, maka pankreas akan beristirahat. Nah, kalau dia sudah beristirahat, maka dia akan melakukan recovery dan kemungkinan ya potensinya akan memperbaiki sel beta pankreas yang sebelumnya itu sudah bekerja sangat keras gitu ya. Nah, kalau sel beta pankreas ini membaik sehingga jumlah insulin, kadar insulin yang dihasilkan juga membaik, maka hasilnya apa? Gula darah akan menjadi normal. Nah, kalau kembali ke proses ketosis itu, proses ketosis itu akan menyebabkan lemak dalam tubuh berkurang karena proses ketosis ini ada switching ya, metabolisme. Jadi metabolisme tubuh, penggunaan sumber energi yang semula glukosa menjadi sumber energinya itu beralih menjadi lemak. Nah, gitu. Jadi ya nanti saya jelaskan ya. Ya, kalau lemak tubuh itu berkurang, maka sensitivitas insulin itu akan naik. Jadi masalah yang awalnya kita memiliki masalah resistensi insulin ini, agar bisa sampai sini sensitivitas insulin itu ya, sensitivitas insulin meningkat, maka proses yang sudah saya lakukan dan hasilnya efektif adalah seperti ini. Intermittent fasting, diet rendah karbohidrat dan olahraga. Dan semuanya ini adalah gratis. Nah, gitu ya, gratis. Insya Allah karena tubuh saya bisa beradaptasi dan mampu melakukannya, maka ya gula darah saya cenderung normal gitu. Nah, kalau sensitivitas insulin itu bagus, maka gula darah akan menjadi normal atau terkontrol. Kan tujuannya itu ya, menjadikan gula darah ini normal. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit ya tentang belief atau keyakinan saya bagaimana cara saya mengembalikan resistensi insulin itu menjadi sensitivity insulin atau insulin yang lebih sensitif. Gitu ya. Nah, untuk video berikutnya mungkin kita akan lebih membahas tentang jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan sindrom metabolik, karena ini sindrom metabolik ini ternyata memang menjadi akar masalah dari kesehatan seseorang, termasuk imunitas loh ya, imunitas menghadapi virus, COVID atau apa itu ya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu nggak terlalu banyak beli ini, beli itu, beli ini. Kalau metabolisme kita bagus, itu insya Allah sistem imunitas kita baik, gitu ya. Nah, itu. Atasi kegalauan dengan pengetahuan yang benar. Kesalahan dalam mengambil keputusan merupakan dampak dari kurangnya wawasan.
Salam sehat, semangat, dan bahagia. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.